Halo semuanya para penggemar serial drama India Lava dan Kusa. Di video kali ini, saya akan membahas sinopsis Lava dan Kusa. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini, terlihat Sugriv menunjukkan pada Ram pohon yang menandakan kekuatan Vali. Ram berkata, "Beri aku kesempatan untuk menunjukkan kekuatanku." Sugriv mengatakan pasti. Ram pergi dan menembakkan panah ke pepohonan. Dia menembak semua pohon dengan satu panahnya dan juga menembak batu itu. Sugriv senang dan mengatakan, "Hebat, Vali akan mendapatkan jawaban dari kami sekarang. Kita harus menyerang Kiskindharajya." Hanuman mengatakan, "Ram tidak bisa pergi ke istana, tetapi Vali bisa datang ke sini ketika kita menantangnya untuk datang. Kau bisa membawanya ke hutan." Sugriv datang ke Vali. Dia bilang, "Aku datang untuk membalas dendam. Keluarlah, Vali." Vali kemudian datang. Ruma melihat Sugriv dan tersenyum. Sugriv berlari. Vali pun mengejarnya. Dia menegur Sugriv. Mereka kemudian berdebat. Ram dan Laksman jauh dengan Hanuman yang lainnya berada di belakang pohon dan melihat. Laksman mengatakan ini kesempatan yang tepat. Ram mengangguk dan menuju ke Vali. Ram pun membidik Vali ke Sugriv. Rama membidik mereka. Pertarungan berkelanjutan. Rama berpikir mereka berdua terlihat mirip. Bagaimana aku bisa mengetahui yang mana Vali? Kemudian cerita pun berakhir. Pria itu bertanya bagaimana Ram membunuh Vali. Penjaga kemudian datang. Dia bilang sudah waktunya makan, berhentilah bernyanyi. Orang-orang lari untuk mendapatkan makanan. Lava dan Kusa juga pergi untuk mendapatkan makanan. Kaki mendapatkan makanan untuk Lava dan Kusa. Penjaga mengatakan, "Kau tidak bisa memberi kenyamanan dan kebutuhan pada mereka." Kaki berkata, "Ini salahku." Dobi bersembunyi dan memberi tanda kepada penjaga untuk mengambil makanannya. Penjaga berkata, "Baiklah, aku akan memberikan makanan pada mereka." Dia pun mengucapkan terima kasih dan kemudian pergi. Dobi datang dan berkata, "Kamu kenal aku. Lava dan Kusa adalah musuhku. Rencanaku adalah menambahkan racun di dalamnya." Penjaga ragu untuk membantunya. Dobi memberinya uang. Lava dan Kusa mengambil makanan. Kus bilang, "Kita tidak bisa makan ini." Penjaga mendapatkan makanan dan mengatakan, "Doban Kaki memberi ini untukmu." Kemudian orang-orang meminta Lava dan Kusa untuk menyanyikan cerita itu lagi. Kusa bilang, "Kita bisa memberitahumu, makan makanannya." Dia tiba-tiba pusing dan kemudian batuk. Dobi bersama penjaga. Dia mengatakan sekarang bahwa anak-anak akan makan makanan beracun dan kemudian mati. Istriku akan terjebak. Lava kemudian jatuh. Kus mengatakan, "Katakan sesuatu." Dia berteriak dan memintanya untuk tidak khawatir. Orang-orang melihat. Kus berlari untuk mengambil bantuan. Penjaga itu mengatakan bahwa kita akan mendapatkan Raj Vahid. Pria itu mengatakan, "Kau dapat memanggil Vahid lainnya." Penjaga berkata akan bodoh untuk pergi sejauh itu. Kus bilang, "Aku akan membawa saudaraku ke sana untuk pergi." Penjaga itu mengatakan, "Kamu adalah seorang tahanan. Itu perintah barat. Kamu akan tinggal di sini." Kus melihat Lava. Dia mengucapkan, "Maafkan aku. Aku akan melakukan ini untuk melindungi saudaraku. Lava tidak punya banyak waktu. Tolong aku." Penjaga mengatakan aturan tidak bisa dilanggar. Kus pun marah. Dia mengatakan aturan adalah untuk hidup. Hidup bukan untuk aturan. Tugasku adalah melindungi saudaraku. Aku tidak akan meminta maaf. Aku akan pergi keluar. Dia kembali dan berdoa. Kemudian angin pun tertiup. Dia mendapatkan pedang dan mengancam penjaga agar tidak mendekatinya. Dia membawa Lava bersamanya. Semua orang melihatnya. Kus meminta mereka untuk pergi. Dia pun membawa Lava bersamanya. Dia meminta Lava untuk tidak khawatir dan bersabar.
Penjaga mengelilinginya. Dia pun berkelahi dengan penjaga. Dia menggunakan api dan mengatakan, "Aku tidak melukaimu. Jangan ikuti aku sekarang. Ini peringatan terakhirku." Dia pun mengambil lava. Lava mengatakan, "Cara kita menghancurkan penjara. Tidak ada yang akan mempercayai kita." Kus mengangkatnya dan membawanya ke kereta. Penjaga datang. Kuda Aswamedayakya berlari ke Kus. Kus pun melihatnya. Kuda mengalahkan semua para penjaga. Kus mengikat kereta ke kuda. Dia pun mengambil lava. Kus mengatakan, "Kita akan sampai di sana segera." Para penjaga mengikuti dan menembakkan panah ke arah Kus. Kus mengambil busur ajaibnya dan menembak mereka untuk berhenti. Dia melihat tentara mengelilinginya lagi. Orang-orang melihat lava dan Kusa. Kusa terkejut melihat tentara. Kusa pun marah. Dia berpikir tentang ajaran Sinta. Dia melihat lava berjuang untuk hidup. Dia meminta kuda untuk membantunya. Dia membawanya ke depan. Barat menegur penjaga itu. Dia mengatakan, "Kamu seharusnya tidak melakukan ini. Ini tentang kehidupan lava. Kamu harus membiarkan Kusa pergi." Penjaga mengatakan itu akan mendorong tahanan lain. Barat mengatakan, "Tidak ada masalah ketika Kusa harus menyelamatkan nyawa saudaranya. Bawa aku ke lava cepat. Aku harus menghentikan pasukan." Di sisi lain, Dobi mengatakan sekarang karakter Sinta tidak akan dibersihkan. Dia pun tertawa. Tiba-tiba istrinya datang dan tertawa. Dia menegurnya karena jatuh begitu rendah dan meracuni anak laki-laki. Dia mengatakan, "Kamu akan pergi ke barat," dan mengatakan kepadanya bahwa kamu telah meracuni anak-anak itu. Aku akan memberitahu barat. Di sisi lain, Kusa jatuh dari gerobak. Dia terluka. Dia melihat lava jatuh. Kemudian Dobi membawa istrinya ke depan orang-orang dan mengatakan, "Aku akan memukulnya dan memberi contoh bagi semua wanita yang berpikir untuk selingkuh." Wanita itu memintanya untuk tidak melakukan dosa ini karena dia tahu bahwa dia murni. Dia memintanya untuk tutup mulut. Kuda itu mencoba membangunkan Kus. Kus bangun dan kemudian melihat lava. Dia melihat tentara datang. Kus pun membawa lava ke Faid. Dia meminta Faid untuk menyelamatkan lava. Tubuhnya diracun. Faid pun memeriksa lava. Doban bilang, "Kau kriminal. Kau melanggar sumpahmu untuk melindungiku. Kau telah meracuni kedua bocah itu. Kau mencoba membunuh mereka." Dobi mengatakan dia berbohong. Lalu dia memukul kepalanya. Dia pun pingsan. Faid mengatakan kondisinya buruk. Dia bertanya pada Kus tentang kedatangan penjaga. Kus mengatakan, "Jangan khawatir. Tidak ada yang bisa datang ke sini. Kau fokus saja merawatnya." Faid mengangguk. Kus pun melihat para prajurit. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan lava dan Kusa hanya di Antv. Sampai jumpa di sinopsis berikutnya.